Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 12. Feng Yuan sangat kecewa dengan percobaan pertamanya itu. Dia kemudian mengulangi lagi dengan gerakan yang sama. Tetapi lagi-lagi hasil yang mengecewakan yang ia dapatkan. Sekarang tidak berhasil. Mungkin besok atau besoknya lagi. Gumam Feng Yuan yang tidak berkecil hati. Dia kemudian memutuskan kembali ke kediaman klan Xiao untuk menghadiri acara perayaan atas naiknya kultivasi Xiaoyu. Tuan Gege, aku mencarimu ke kamar, tetapi Gege tidak ada di sana. Xiaoyu langsung menghampiri Feng Yuan yang berwajah lesu, baru turun dari atas bukit. Aku hanya mencari udara segar saja, sahut Feng Yuan. Kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam. Jangan terlalu dipikirkan. Percobaan pertama itu tidak selalu berjalan mulus, kata Xiaoyu yang seolah-olah tahu apa yang terjadi pada Feng Yuan, sehingga ia terkejut mendengarnya. Apakah Xiaoyu memiliki indera ketujuh? Perayaan itu berjalan meriah. Banyak anggota klan Xiao yang minum arak sehingga penjagaan di seluruh kawasan klan Xiao tidak seketat biasanya. Xiaolei, jangan terlalu banyak minum. Kita ditugaskan menjaga gerbang loh. Nanti tiba-tiba ada yang menyerang. Kita akan keteteran menghadapinya. Xiaoyu yang kultivasinya di ranah penempaan tubuh tahap Tian itu diperintahkan berjaga di gerbang masuk wilayah klan Xiao. Padahal ia sebenarnya sedang liburan setelah sekte kecil tempatnya belajar, sedang memasuki masa liburan akhir tahun. Kamu terlalu khawatir, Leon. Buat santai saja. Xiaolei masih tetap menenggak araknya. Ia seumuran dengan Xiaoyu, tetapi nasibnya lebih baik. Karena belajar di salah satu sekte besar, dan tingkat kultivasinya adalah ranah alam langit. Padahal usia mereka sama-sama 27 tahun. Biasanya para pegiat seni bela diri akan belajar di sekte atau akademi kekaisaran, hingga usia 30 tahun. Karena hingga usia tersebutlah masa-masa emas berkultivasi. Kalau sudah lewat usia 30 tahun, maka akan memasuki masa kebuntuan, di mana akan sulit untuk naik ke tingkat selanjutnya. Di usia inilah banyak di antara mereka yang akan memilih berumah tangga atau berkelana mencari keberuntungan. Di antaranya, ada yang memilih menjadi prajurit kerajaan, pendekar, atau pekerjaan yang lainnya. Aku tidak bercanda, Le. Firasaku mengatakan akan terjadi hal yang mengerikan pada klan Xiao kita. Apa kamu tidak menyadari bahwa Nona Shu di usia yang sangat muda telah menerobos ke ranah penempaan tubuh tahap Tian berkat pil Duanzhou dari suaminya itu? Xiaoyun melempar botol araknya, dan ia berkata, pasti banyak klan yang iri, atau klan besar akan tertarik meminangnya. Xiaoyun dan Xiaolei panik, apalagi selain mereka tak ada lagi yang berjaga di gerbang. Semuanya telah berkumpul di dalam kediaman Patriark klan Xiao. Xiaoyun menengadah ke langit, dan melihat siluman elang yang setara dengan kultivator ranah alam inti jiwa sedang menuju ke kediaman Patriark klan Xiao. Dengan segera, Xiaoyun membunyikan lonceng darurat, sehingga seluruh anggota klan Xiao yang sedang bersenang-senang di dalam kediaman klan Xiao berhamburan keluar. Ini adalah lonceng darurat. Klan mana yang telah menyerang kita? Keluh penatua Xiao Dong segera melesat ke halaman kediaman klan Xiao. Apa yang terjadi, Yuan? Feng Yuan melihat semua anggota klan Xiao panik dan berhamburan keluar. Sepertinya ada yang menyerang klan kita, saut Xiaoyu yang ikutan panik, karena musuh pasti ingin mengincarnya. Feng Yuan mengikuti Xiaoyu menuju halaman kediaman klan Xiao, dan bila yang menyerang klan Xiao adalah klan dari kota Husan ini, ia akan membantu Patriark Xiaoyan melawan Patriark musuh. Feng Yuan percaya diri dengan kemampuannya, karena ia selalu imbang melawan tetua di klan Feng yang telah mencapai ranah Tianzhong. Tetapi untuk ranah Shen ke atas, ia pasti akan kalah. Karena saat latih tanding melawan Patriark klan Feng yang merupakan ranah Shen, ia selalu kalah telak. Jurus tinju naga penggetar langitnya telah mencapai tahap sempurna, apalagi dikombinasikan dengan teknik pernafasan alam yang mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya, menjadi sebuah tenaga dalam yang sangat kuat. Namun, untuk melawan ranah Shen, tinju naga penggetar langit harus bertekuk lutut, walaupun sudah di tahap sempurna. Feng Yuan menengadah menatap langit, dan terkejut ada ranah immortal yang menunggangi siluman elang itu bersama ranah alam utusan dewa dan ranah Tianzhong.
Feng Yuan menatap Xiao Yu dan merasa mereka pasti ingin mengambilnya, karena informasi tentang dia yang sudah di ranah penempaan tubuh tahap Tian yang berusia di 17 tahun ini telah menyebar, sehingga menarik perhatian klan besar di Kekaisaran Wei ini. Siluman elang itu mendarat di halaman kediaman klan Xiao, dan Patriark Xiaoyan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada mereka. Aku tak menyangka dikirim oleh Patriark untuk menginjakan kaki di kota kecil ini, kata ranah immortal itu dengan tawa yang mengejek. Yang mana di sini yang namanya Xiao Yu? Luar! Teriak pemuda tampan berusia kira-kira 27 tahun. Adalah sebuah kehormatan bagi klan kecil seperti kalian melihat ketampananku ini, walaupun aku sebenarnya jijik dengan hawa keberadaan kalian. Ejeknya lagi. Wajah penatua klan Xiao memerah, dan mereka ingin menempeleng pemuda sombong itu. Tetapi, kultivasi mereka saja kalah darinya, sehingga mereka hanya bisa mengutuk dalam hati. Aku Patriark klan Xiao memberi hormat pada Tuan Muda. Tetapi sebelum itu, bolehkah kami mengetahui untuk apa Tuan Muda mencari putriku? Tanya Patriark Xiaoyan. Hai tua bangka, bentak ranah Tianzun yang tampak seperti pengawal pemuda tampan itu. Apa kamu tuli? Tuan Muda datang ingin berjumpa dengan Xiao Liu. Kalau dia cantik, Tuan Muda akan membawanya ke klan Gu dan menjadikannya sebagai selir. Kalian harus bersyukur atas kebaikan Tuan Muda kami ini. Selir? Gumam Xiao Yu yang ketakutan, dan secara refleks memegang erat tangan Feng Yuan. Patriark Xiaoyan kembali menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya, kemudian berkata, Maaf Tuan Muda, Xiao Yu telah menikah dengan tunangannya dari klan Feng yang berasal dari Kekaisaran Su. Dia sengaja mengatakan asal-usul Feng Yuan dan berharap mereka melunak saat mendengarnya, karena Kekaisaran Su itu lebih kuat dari Kekaisaran Wei. Apakah Panatua mengetahui tentang klan Feng itu? Tanya pemuda tampan itu, tidak langsung menjawab perkataan Patriark Xiaoyan, karena ia tak ingin malah menyinggung pihak kuat. Klan Feng? Aku tak pernah mendengar nama klan itu. Tetapi seperti apa pemuda mereka yang dikirim ke klan kecil ini? Seharusnya mereka tidak tertarik menjalin hubungan jarak jauh, kecuali yang mereka kirim adalah pemuda sampah atau yang sering berbuat masalah di sana. Saut ranah immortal itu sembari menduga pemuda klan Feng itu adalah pemuda tampan di sebelah wanita cantik ranah perempaan tubuh tahap Tian yang sedang mereka incar. Jadi, kita tak perlu berhati-hati pada tua? Tanya pemuda tampan itu, karena tak ingin salah langkah. Mereka hanya butiran debu. Ambil saja wanita itu dan kita segera kembali ke klanku, sahut ranah immortal itu. Pemuda tampan itu menyeringai, dan matanya tertuju pada Xiao Yu. Dia yakin wanita yang ia incar adalah wanita cantik dengan rambut putih itu. Namun, ia langsung mengkerutkan keningnya saat melihat tangan Xiao Yu menggenggam erat tangan pemuda tampan di sebelahnya. Xiao Yu, cepat kemari, atau aku akan meratakan seluruh klan Xiaomu ini, ancam pemuda tampan yang bernama Gu Heng itu. Xiao Yu ketakutan dan tak tahu harus melakukan apa. Tuan Muda, bisakah kita bicarakan baik-baik lebih dulu? Sela Patriark Xiaoyan. Tetapi tiba-tiba Gu Bing, pengawal Gu Heng, menendang dada Patriark Xiaoyan hingga terpental dan menyeburkan seteguk darah dari mulutnya. Ayah! Teriak Xiao Yu menghampiri Patriark Xiaoyan. Patriark Xiaoyan mengangkat tangannya. Aku baik-baik saja. Dia menyekat darah dari mulutnya dan berdiri kembali lalu menangkupkan tinjunya untuk memohon belas kasih dari orang-orang klan Gu itu. Bisakah kita bicara baik-baik Tuan Muda? Serunya lagi. Kau! Gu Heng hendak menyerang Patriark Xiaoyan, tetapi Guya, penatua klan Gu itu mencegahnya. Patriark klan Guan, Wu, Jing, dan Li datang ke kediaman klan Xiao. Begitu merasakan kekuatan yang sangat kuat muncul dari sana. Namun, mereka mengerutkan kening saat mengetahui ternyata yang datang adalah anggota klan besar. Maaf senior, aku Guanse, wali kota Houshan, ingin mengetahui mengapa senior menindas Patriark Xiaoyan. Tanyanya sembari menangkupkan tinju dan menundukkan wajahnya untuk menunjukkan rasa hormat. Pendatua Guya menatap Patriark Guanse dan berkata, kami hanya datang untuk mengambil Xiao Yu. Karena Tuan Muda kami tertarik untuk menjadikannya sebagai selir. Tetapi klan sampah ini mempersulit langkah kami.
Patriark Guan Yu terkejut mendengarnya. Apalagi tatapan mata penatua Guya itu mengandung energi spiritual yang membuatnya tersungkur dan mengeluarkan seteguk darah. Wali kota! Ketiga patriark lainnya segera mengangkatnya dan membawanya menjauh dari kediaman klan Xiao. Siap, mereka kejam sekali. Umpat patriark Guanseng sambil menelan pil penyembuhan. Sungguh malang nasib Xiao Yu. Padahal besok akan dimulai seleksi penerimaan murid Akademi Kekaisaran. Namun klan besar itu bertindak lebih cepat selangkah. Patriark Jingzhou merasa kasihan pada klan Xiao. Padahal mereka telah berusaha menutupi kenaikan kultivasi Xiao Yu. Namun tetap juga bocor keluar. Guanseng tersenyum mendengarnya. Karena klan Guan lah yang telah menyebarkan rumor itu. Namun ia tak menyangka akan bernasib sial juga. Mendapatkan serangan mental dari ranah immortal. Feng Yuan melangkah ke depan Patriark Xiaoyan dan tersenyum menatap Gu Heng. Yuan seru Patriark Xiaoyan yang takut dia dihajar oleh Gu Heng. Kembalilah kemari. Feng Yuan menangkupkan tinju dan dengan seutas senyum berkata, Aku Feng Yuan, suami Xiao Yu dari klan Feng. Kekaisaran Su menyapa tamu tadi undang ini. Kalau boleh tahu, skuad apakah klanmu? Sehingga berani berbuat sesuka hati di Kekaisaran Wei. Penatua Guya mengerutkan keningnya, menatap Feng Yuan yang bersikap tenang dan tidak menunjukkan rasa ketakutan sedikitpun. Ini membuatnya ragu untuk mengambil keputusan. Penatua, bisik Gu Heng. Ia juga ragu menyerang Feng Yuan. Klanku kami berasal dari kota Yanbei dan merupakan penguasa tunggal kota itu, serta salah satu klan terbesar di Kekaisaran Wei. Namun klan Feng, aku tak pernah mendengar nama klan itu. Apakah kamu ingin mengancam kami dengan membawa-bawa nama Kekaisaran Su? Itu tak akan berhasil. Penatua Guya tertawa terkekeh-kekeh. Walaupun ia sedikit ragu, tetapi setelah mengingat-ingat nama-nama dari klan besar di dunia, ia mendapati tak ada klan Feng dalam daftar itu. Klan Feng memang bukanlah klan besar Kekaisaran Su. Feng Yuan tertawa, tetapi Patriark Xiaoyan langsung lesu mendengarnya. Begitu juga dengan anggota klan Xiao yang lainnya. Padahal mereka telah berharap Feng Yuan berasal dari klan besar, sehingga klan Gu akan berpikir dua kali mengambil Xiao Yu. Sialan, mereka pasti akan membawa Xiao Yu dan tak ada yang bisa kami lakukan, kecuali meminta bantuan guru atau diaken dari Akademi Kekaisaran. Namun mereka baru datang besok. Gumam Xiaolong hanya bisa mengumpat, karena tak berdaya untuk melawan mereka. Kau sudah mengakui klan Feng Mo itu bukanlah klan besar. Kalau begitu, ceraikan Xiao Yu sekarang juga. Ancam Gu Heng yang mengeluarkan serangan mental pada Feng Yuan. Tetapi Feng Yuan masih tersenyum dan bersikap tenang, sehingga ia merasa ada sesuatu yang aneh pada pemuda tampan itu. Apakah dia memiliki pengawal kuat di sekitar sini? Gumam Gu Heng menyebarkan energi spiritualnya ke segala arah. Namun, tak ada kultivator kuat di sekitar mereka. Atas dasar apa kalian memintaku menceraikan istriku? Kalian sungguh tak tahu malu. Saut Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Gu Bing sudah tak bisa menahan amarahnya, karena sikap Feng Yuan itu telah mempermalukan tuan mudanya. Tuan muda Heng, biarkan aku mematahkan kaki dan tangannya agar tidak bisa berbicara sembarangan lagi. Keluh Gu Bing bersiap melakukan penyerangan terhadap Feng Yuan. Tunggu Senior Bing, sela Gu Heng. Aku penasaran, kenapa ia begitu percaya diri dan tak takut mendengar nama besar klan Gu kita. Dia menatap Feng Yuan. Kamu bertanya atas dasar apa aku memintamu menceraikan Xiao Yu? Ya, karena kami adalah klan besar dan berhak menginjak-injak klan kecil seperti kalian. Bukan hanya klan Xiao. Kota Hausan ini, kalau kami mau, kami bisa mengambilnya. Oh, Anda terlalu sombong. Bagaimana kalau kita duel maut? Kalau kau berhasil membunuhku, maka kau berhak mengambil Xiao Yu. Dan aku akan meninggalkan pesan pada klan Xiao agar kakek dan ibuku yang merupakan guru di Akademi Kekaisaran untuk tidak membalaskan dendam atas kematianku. Namun bila aku yang menang, klanku juga tidak boleh membalas dendam pada klan Xiao. Tetapi kalian boleh mencariku dimanapun berada. Feng Yuan memberikan pilihan yang tampak seperti akan bunuh diri. Tetapi penatua Gu merasa disinilah keberanian itu muncul. Yaitu, ia memiliki kakek dari Akademi Kekaisaran. Akademi Kekaisaran dimanapun berada,
memiliki daya tawar yang kuat. Mereka mampu mempengaruhi kebijakan kekaisaran. Dan apabila kakek Feng Yuan itu meminta kaisar dari kekaisaran Su untuk menekan kaisar kekaisaran Wei, maka secara otomatis, klan Gu akan mendapatkan hukuman berat dari kaisar. Gu Heng tersenyum lebar. Ia tak habis pikir, ranah perempaan tubuh tahap Huang berani menantang ranah alam utusan dewa. Apakah Feng Yuan ini bunuh diri agar tak malu istrinya diambil paksa? Baiklah, mari kita lakukan. Sahut Gu Heng mengeluarkan pedang kelas bumi dari cincin dimensinya. Tunggu Tuan Muda Heng. Sela penatua gue ya. Biarkan Kubing yang melakukannya, dan kita harus melakukan sumpah hati iblis sebelum memulai pertarungan hidup mati. Patriark Xiaoyan mengutuk ucapan penatua Guya itu. Sudah mengganti lawan Feng Yuan dengan ranah Tianzun, ia malah meminta dilakukan sumpah hati iblis juga. Sumpah hati iblis adalah sumpah yang tak bisa dilanggar. Apabila dilanggar, maka dantian mereka yang terikat sumpah akan hancur berkeping-keping. Tentu saja, mereka secara perlahan akan mati. Itu adalah kematian yang menyakitkan. Feng Yuan tersenyum tipis. Ternyata mereka memakan umpan yang ia lempar. Nama besar Akademi Kekaisaran Su ternyata membuat penatua Guya bertindak sangat hati-hati. Baiklah, aku akan mengambil sumpah hati iblis. Bagaimana dengan kalian? Apakah berani menerima tawaranku ini? Feng Yuan pura-pura pasrah. Tentu saja kami menerima sumpah hati iblis dan menerima tawaranmu. Sahut Gu Heng dengan seringai tipis di wajahnya. Dia kemudian menatap Gu Bing dan berkata, berikan dia kematian yang menyakitkan, agar kalian sampai ini tahu bagaimana bersikap hormat pada yang kuat. Jangan khawatir Tuan Muda Heng. Aku akan mematahkan kakinya, lalu tangannya, dan mengeluarkan isi perutnya, dan terakhir menggantung kepalanya di tombakku ini. Sahut Gu Bing dengan seringai menatap Feng Yuan, dan tongkat kelas mistik muncul di tangannya. Bersambung